Halo saya Sekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini masuk hari ketiga kita semua berpuasa. Untuk yang berpuasa, nah ada satu video yang menggelitik karena saya melihat masih ada yang melakukan sholat tarawih di salah satu masjid di Aceh. Itu sempat dilarang adanya sholat tarawih di Masjidil Haram dan kalau nggak salah di Nabawi, tapi akhirnya dibolehkan untuk para pegawai yang sedang bekerja di sana. Dan kemudian Raja Salman kalau tidak juga membuka untuk orang-orang yang terbatas, tapi itu pun dibatasi hanya 10 orang saja, artinya benar-benar ketat. Dan kalau saya lihat ini pun hanya sebagai simbolisasi karena dua tempat itu adalah tempat suci umat Islam. Nah, yang saya lihat lebih jauh lagi, ternyata sebenarnya ada sesuatu yang menarik. Ini ada satu video yang saya lihat ini kirim oleh Darmdani. Oke, ini ada di Facebook. Video ini cuma 3 menit tapi mengandung pesan yang luar biasa yang pengen saya sampaikan kepada Anda semua yang masih ngotot pengen sholat di masjid. Oke, ini untuk kalian semua yang masih pengen sholat di masjid secara berjamaah, baik itu sholat fardu ataupun sholat tarawih. Saya nggak pengen berdebat di sini, tapi apa yang saya baca di sini sepertinya memang jadi sesuatu pertimbangan yang baik untuk kita bisa pikirkan. Dan ini disampaikan oleh seseorang, sepertinya dia adalah seorang kiai. Saya pikir ini membuka satu wawasan baru untuk saya. Kita akan dengarkan. Ilmu kita tak sampai di mana? Apa bilang mau tanggung jawab? Ada yang tanggung jawab, mereka yang bikin fatwa. Itu kenapa kita susah? Saya begitu ada fatwa langsung alhamdulillah ada yang tanggung jawab. Saya sudah tidak jalan lagi karena ada yang tanggung jawab di akhirat. Kenapa kita mau takut? Persoalannya sembahyang berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Menjaga kesehatan diri fardu ain. Ini kalau bicara hukum, Pak. Fardu ain menjaga kesehatan diri, fardu kifayah salat berjamaah fardu kifayah. Bapak yang tak ngerti hukum, Pak, salat berjamaah itu fardu kifayah. Menjaga kesehatan itu fardu ain. Bapak kena penyakit di sini, pulang ke rumah bininya terjangkit, anaknya terjangkit, cucunya terjangkit. Kalau ada mereka yang meninggal, kita yang menjangkitnya itu bertanggung jawab di hadapan Allah, berdosa besar kita. Makanya ulama bikin jangan supaya kita tidak berdosa. Itu orang-orang yang sehat sekarang kan kita lihat sehat, tapi dia ada penyakit, Pak. Kalau dia dikeluarkan itu semua menjangkit. Kita yang sudah tua-tua ini kalau menjangkit tidak ada harapan sembuh, Pak. Karena orang yang mati dengan corona itu selamanya orang yang sudah usia 60 tahun ke atas punya bawaan penyakit. Ada penyakit paru-paru, ada jantung. Begitu kena corona jadilah dia. Makanya jangan sampai yang sehat itu menjadikan orang yang sakit tadi. Dia sakit tapi dia ke masjid. Ini kalau penyakit tidak ada harapan sembuh, Pak. Karena orang yang mati dengan corona itu selamanya orang yang sudah usia 60 tahun ke atas punya bawaan penyakit. Ada penyakit paru-paru, ada jantung. Begitu kena corona jadilah dia. Makanya jangan sampai orang yang sakit tadi dia sakit tapi dia ke masjid. Kasihan. Ada lagi yang bilang seharusnya diatur dijalankan 1 meter. Pak, ini tidak ada dalam hadis. Tidak ada hadisnya menjalankan saf. Nabi kalau salat beliau berdiri ke belakang. Kata Nabi, luruskan saf, rapatkan. Kenapa kita sekarang luruskan saf, jalankan? Tidak ada hadisnya. Oh, kita kan takut corona, Pak. Kalau takut corona jangan ke masjid, di rumah. Jelas kan? Pahalanya sama karena corona. Mana sekarang ini menurut para ulama, salat di rumah lebih besar pahalanya daripada salat di masjid di waktu wabah ini. Iya, Pak. Karena kita was-was. Allahu Akbar, ada yang bersin. Takut kan? Daripada was-was, salat di rumah tidak was-was dengan keluarga. Manfaatkan waktunya di rumah baca Quran. Kalau tidak bisa, belajar mengaji. Di rumah ada buku Iqra, Pak. Iya, mumpung tidak bisa belajar, tidak bisa mengaji, ada buku Iqra, ada bacaannya. Tak, bacaannya Indonesianya begini, Pak. Bisa belajar. Saya alhamdulillah dengan Pak Kiai, selama corona ini sudah beberapa kali tamat Al-Quran.
saya satu hari kadang-kadang tidak baca Quran, tapi hari ini corona satu hari saya sampai 3 juz baca Quran. Saya nggak pengen berdebat di sini, tapi sebenarnya yang disampaikan tadi semuanya masuk akal. Dan ya kadang-kadang saya berpikir kalau kita memang sudah ada ulil amri, ada pemimpin yang memilihkan buat kita, mengapa sih kita punya teori sendiri? Mungkin ada yang berpikir kalau saya nggak pernah milih yang ngasih ini semua, tapi tetap Allah Tuhan itu menjadikan dia pemimpin kita dan mengizinkannya. Nah, karena satu alasan juga kita mungkin harus mengikuti apa yang dikatakan. Tapi overall tadi yang didapat sebenarnya ini sesuatu yang lumayan menarik. Ada 8 poin yang saya rangkum di sini. Nah, yang pertama adalah apa kalian itu merasa lebih hebat daripada ulama atau MUI? Ilmunya tuh sebenarnya segimana? Tadi Bapak itu ngomong seperti itu. Nah, ini jadi satu renungan. Kalau memang iya, ya sebenarnya apa yang menjadikanmu satu hal yang dijadikan alasan mengapa kok masih ngotot tetap sholat berjamaah di masjid? Artinya berarti kan merasa lebih hebat. Nah, dia menanyakan seperti yang kedua adalah kalau sudah ditentukan oleh ulama atau MUI atau orang yang memang bisa dan pantas mengeluarkan fatwa, artinya semuanya sudah ditanggung oleh mereka. Mereka sudah berpikir masak-masak, mereka ini cendekiawan dan mereka sudah tahu, mereka berkomunikasi dengan ulama di seluruh dunia dan mereka menghasilkan itu. Artinya kita tinggal mengikuti. Dan kalau memang ternyata dia juga bilang tadi, sudah ditanggung oleh mereka, ya memang kenyataannya seperti itu. Ngapain kita harus berpikir lagi? Artinya kita sudah terhindar dari semua kewajiban itu tadi. Nah, yang ketiga adalah salat berjamaah itu fardu kifayah, sedangkan menjaga keselamatan dan kesehatan diri itu fardu ain. Gak perlu dijelaskan, silahkan googling apa arti fardu kifayah dan apa arti fardu ain. Itu ada di hukum Islam dan monggo silahkan di googling sendiri. Dan yang keempat, kita itu bertanggung jawab menularkan penyakit jika ternyata masih ngotot untuk sholat berjamaah. Karena dalam kondisi seperti itu kita tidak tahu kesehatan kita sedang menurun atau apa, atau mungkin saja kita adalah carrier pembawa penyakit walaupun kita sehat. Dan saat itu terjadi poin yang kelima, maka kita akan membunuh orang tersebut dan kita akan harus berdosa atau menanggung dosa karena itu tadi. Dan orang-orang ini adalah orang-orang sepuh, orang tua di atas 60 tahun yang memiliki penyakit sebelumnya. Bayangkan kalau itu adalah orang tua kalian, itu adalah orang-orang yang kalian sayangi, gimana perasaan kalian? Nah, dan yang keenam, ini adalah tidak ada hadis yang mengatakan bahwa boleh merenggangkan saf. Saat ini semua terjadi, masih ngotot sholat, tenang aja Pak, kita merenggangkan saf 1 meter. Bikin peraturan sendiri. Kembali lagi ke nomor 1, apakah kalian merasa lebih ahli dan lebih mengerti dibanding ulama yang memang sudah tahu ini tadi? Nah, ini adalah sesuatu yang patut kita pikirkan, kata-kata si bapak ini tadi. Dan yang berikutnya lagi adalah kalau takut corona, menjarangkan saf itu tadi, ya artinya jangan sholat di masjid dalam kondisi seperti wabah seperti sekarang ini. Coba pikirkan, ini kan sesuatu yang sebenarnya masuk akal. Anak kecil pun bisa mengerti. Dia juga mengatakan bahwa kalau memang semua ini seperti itu, artinya sholat di rumah pahalanya tentu saja akan lebih tinggi daripada sholat di dalam masjid berjamaah di saat wabah. Tadi dia coba untuk katakan pas sholat was-was nanti bersin, nanti apa dan sebagainya, sholatnya jadi nggak khusyuk dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini satu hal yang patut kita pikirkan, kita tidak egois dan coba untuk mengetahui sebenarnya apa sih mau kita kejar dengan ini semua. Harapannya dengan adanya Ramadan di saat wabah seperti ini membawa kita menjadi seseorang yang lebih baik dengan kita lebih memikirkan orang lain juga dibanding diri kita sendiri. Semoga kita semua bisa kembali fitri di hari kemenangan nanti dan kita bisa menang dari diri kita sendiri yang mau menang sendiri. Saya Denny Darko, semoga kata-kata si bapak ini tadi bisa memberikan satu manfaat dan satu pandangan baru. Pak, terima kasih siapapun Anda luar biasa. Saya jadi kayak Boril di sini, tapi Anda memang luar biasa. Dan untuk kalian semua yang juga luar biasa, silahkan subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti konten-konten untuk berbagi di saat seperti ini. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.